Yuk, bisa yuk. Ayo, start. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, sesuai dengan jadwal kita malam ini, kita bakalan membahas tentang bagaimana persiapan pembuatan makalah, proses dalam pembahasan materinya, dan bagaimana cara kerja kita dalam kelompok untuk menyelesaikan makalah dan pembahasan yang kita peroleh sama ini ya. Lanjut aja ya. Sebelumnya saya Ria Mahilda dengan NIM 19046050 dan teman-teman saya Bima Filabodi, Sandi Kurniawan Pratama, Sari Anggreni, dan Zulfahmi. Di sini untuk pengantar, Bima bakalan menjelaskan bagaimana kontribusi dari masing-masing anggota kelompok dalam pembuatan makalah dan proses diskusi dalam kelompok ini. Baiklah, yang pertama Bima Filabodi. Di sini Bima berkontribusi dalam pembuatan PPT bersama Zulfahmi juga dan menambahkan materi tentang aliran-aliran, dan selanjutnya Sandi Kurniawan Pratama. Di sini Sandi berkontribusi dalam pencarian materi, perapian makalah, dan mencari sumber-sumber dari materi yang berhubungan dengan seksualitas dan gender, serta isu-isu dari hasil rekonstruksi dari isu-isu gender dan seksualitas. Selanjutnya Sari Anggreni. Sari juga berkontribusi dalam pencarian materi, yaitu tentang isu-isu dan juga menambahkan materi tentang gender dan seksualitas. Saya sendiri Ria Mahilda. Saya di sini membuat makalah dan mencari materi tentang aliran-aliran ilmu sosial. Di sini juga kami telah mendiskusikan secara pribadi antara satu dengan lain di grup WA yang kami miliki. Mungkin nanti akan kami lampirkan juga beberapa proses yang telah kami lakukan di grup WA tersendiri. Baiklah, selanjutnya kita lanjut aja ke pembahasan tentang materi dari makalah kelompok. Silakan Pak, di share screen. Baiklah, dalam pembahasan minggu ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang aliran-aliran dalam penulisan sejarah serta kaitannya dengan isu gender dan seksualitas. Baiklah, materi pertama itu akan dibahas oleh atau disampaikan oleh Zulfahmi. Kepada Fahmi, kami persilahkan. Ya, Pak Sandi bisa digeser slide-nya, Pak. Udah. Jaringan Fahmi lagi bermasalah kayak ini, Mam. Jadi belum keluar.
Mungkin bisa digantikan dulu sama si Sandi atau si Bima. Baik, mungkin saya ambil alih untuk materi yang pertama. Silakan Bima. Materi yang pertama yaitu tentang aliran-aliran dalam penulisan sejarah. Yang pertama ada mazhab analis. Mazhab analis merupakan mazhab penulisan sejarah yang muncul di Perancis sekitar abad 20 yang dipelopori oleh Fabre and Marsbloch. Satu aliran penulisan sejarah tidak hanya menekankan kepada aspek politik dalam penulisannya, namun juga amat memperhatikan penulisan struktur masyarakat sehingga aliran penulisan ini disebut sebagai sebuah sejarah sosial. Aliran ini berhubungan dengan Eropa abad pertengahan akhir dan periode modern awal. Dengan ketertarikan pada topik revolusi tersebut, aliran ini juga telah mendominasi sejarah sosial Prancis yang mempengaruhi historiografi di Eropa dan Amerika Latin pada saat itu. Selanjutnya ada neo-history. Neo-history merupakan penulisan dalam sejarah yang menekankan kepada pendekatan multidimensi. Tidak hanya memandang peristiwa sejarah dalam satu aspek saja, namun cara memandangnya dilakukan dari berbagai segi. Akar perkembangan neo-history yang pesat pada tahun 1980-an sebenarnya sudah mulai muncul pada akhir abad ke-19. Pada dekade 1890-an, sejarawan Amerika bernama Frederick Jackson Turner melancarkan kecaman terhadap sejarah tradisional. Kemudian pada tahun 1912 muncul sejarawan John Harvey Robinson yang menganjurkan pemakaian ilmu sosial dalam penulisan sejarah. Baik, selanjutnya Pak. Selanjutnya ada postmodernisme. Jean Francis Lyotard adalah orang yang pertama mengemukakan istilah postmodernisme pada tahun 1970. Dia mengartikan postmodernisme sebagai sebuah kritik universal atas segala pengetahuan, atas tradisi metafisik, fondasionalisme, dan modernisme. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah gagasan atau pemikiran yang melakukan penolakan dan kritik keras terhadap aliran modernisme yang dianggap tak mampu membawa manusia. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Bima. Selanjutnya materi tentang gender, seks, dan feminisme akan disampaikan oleh Sandi Kurniawan. Kepada Sandi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sandi Kurniawan pertama akan membahas tema tentang ini gender, seks, dan feminisme. Mungkin dari sebagian kita agak kesulitan dalam membedakan gender, seks, dan feminisme. Berikut akan coba kita uraikan. Yang pertama, gender. Dalam Women's Studies Encyclopedia, gender merupakan konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi mental, perilaku, peran, dan karakteristik emosional. Hilary M. Lipps dalam bukunya menyatakan bahwa gender merupakan harapan budaya antara laki-laki dan perempuan. Dilihat secara historis, gender muncul terutama untuk membedakan peran laki-laki dan perempuan. Definisi gender secara umum adalah untuk sifat, peran, dan perilaku dikonstruksi secara sosial. Karena merupakan konstruksi sosial, gender memiliki perbedaan yang didasari oleh latar sosial, tempat, dan perilaku. Hal yang sebenarnya menjadi persoalan adalah ketidakadilan peran gender yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian seks. Seks dikenal juga sebagai kelamin, dapat kita artikan sebagai sebuah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Menurut Suwarno dan Syam Sidar, seks merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan seks. Dalam hal ini,
dapat ditarik dua kesimpulan. Seks dalam arti sempit adalah perbedaan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan dalam artian luas adalah dampak perbedaan kelamin seperti perbedaan bentuk tubuh dan tingkah laku. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa seks tidak hanya meliputi perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun seks juga melingkupi berbagai implikasi akibat perbedaan jenis kelamin secara biologis tersebut. Kemudian feminisme. Feminisme itu dapat kita artikan sebagai sebuah gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan, di mana mereka menuntut persamaan dengan kaum laki-laki, karena mereka menganggap konstruksi masyarakat mereka mendapatkan perlakuan tersebut karena budaya patriarki yang kental di masyarakat. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Sandi. Materi selanjutnya disampaikan oleh Zulfahmi. Kepada Fahmi, kami persilahkan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi, NIM 19046147. Saya akan melanjutkan uraian dari materi kita hari ini, yaitu yang kedua, ada pengaruh gerakan feminisme. Dan dalam gerakan feminisme ini ada dua pembagian, yaitu A. Sejarah feminisme. Gerakan feminisme pada awalnya adalah gerakan untuk melawan patriarki pada tahun 1550 sampai 1700 di Inggris. Fokus pada perjuangan feminisme pada awalnya adalah untuk melawan pandangan yang bersifat subordinat pada perempuan, yang dianggap sebagai makhluk lemah dan irasional serta emosional. 12 menurut Hudson Dunbreak bahwa ada 3 hal yang dilakukan untuk gerakan feminis pada masa itu, yaitu yang pertama ada revisi esensial subordinasi perempuan, yang kedua menentang berbagai buku panduan yang mengekang perempuan, yang ketiga itu membangun solidaritas antar penulis perempuan, dan kesadaran akan pendidikan perempuan menjadi landasan dan dasar bagi pergerakan feminisme gelombang pertama pada abad ke-18. Yang B itu sejarah feminisme di Indonesia. Berbicara tentang feminisme yang sering diidentikan dengan gerakan kaum perempuan, tentu kita tidak akan dapat memisahkan dari kemunculan berbagai tokoh-tokoh wanita yang ide dan gagasannya menuntut persamaan hak dan persamaan hak dengan laki-laki, seperti Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, dan sebagainya. Bahkan sebelum abad ke-20, telah banyak tokoh perempuan Nusantara yang memiliki suksesi politik yang kuat seperti Ratu Sima, Tribuana Tunggadewi, Ratu Kaliniamat, dan Laksamana Keumalaya Hayati, yang merupakan komandan tentara laut Aceh yang terkenal dengan berbagai tokoh perempuan lain. Mungkin sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Fahmi. Untuk materi selanjutnya akan saya sendiri yang akan menjelaskannya, yaitu tentang perempuan dalam penulisan sejarah. Sejarah pergerakan perempuan atau feminisme sudah bisa kita telisik mulai dari tahun 1550 sampai dengan 1700-an. Ketika para perempuan berjuang melawan anggapan bahwa mereka merupakan makhluk yang lemah dan irasional, dan pada kala itu mereka menentang segala pedoman atau aturan yang mengekang perempuan. Kemudian, gelombang pertama feminisme ditandai dengan tulisan Mary Wollstonecraft dalam The Vindication of Woman. Pada kala itu, perempuan menuntut akses yang sama terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang tema penulisan sejarah perempuan. Tema tentang penulisan sejarah perempuan dapat kita lihat dari berbagai macam aspek, baik dari aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Penulisan sejarah perempuan termaksud ke dalam penulisan posmo, yaitu tema yang telah
diabaikan oleh sejarah ilmiah dan usahanya adalah meniadakan pihak-pihak tertindas tersebut ke dalam sejarah ilmiah. Analisis gender berusaha mengintegrasikan aspek wanita dengan arus utama sejarah dan tidak mengisolasinya dalam sebuah sejarah yang eksklusif. Oke, sekian. Mungkin cuman cukup sampai di sana materi yang dapat kami sampaikan. Bagaimana kawan-kawan? Kita lanjutkan atau kita cukupkan sampai di sini? Kita cukupkan sampai di sini dan kita tunggu analisa makalah dari kawan-kawan yang ada di dalam kelas, atau langsung kita membahas di sini. Kita diskusikan lebih mendalamnya di kelas saja ya kawan-kawan, supaya yang lain juga bisa mendapatkan informasi dan bisa saling sharing antara satu dengan yang lainnya. Dan mungkin nanti di kelas kita juga akan mendapatkan arahan yang lebih dari dosen yang ada yang menjadi pengampu kita. Oke. Demikianlah diskusi kami dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.